Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masalah pupuk organik ya Mas. Ini lebih tepatnya pupuk abu kayu. Ini seperti ini Mas. Nah, di dalam abu kayu ini ada unsur hara P2O5 sebanyak 0,9%, kemudian unsur hara K2O-nya atau kaliumnya ada 4%, kalsium karbonatnya ada 25%, dan yang terakhir magnesium ada 2,1%. Limbah kayu ini sebenarnya potensial Mas untuk perkebunan kelapa sawit kita. Tetapi perlu diingat karena unsur haranya itu kadarnya cuma sedikit ya. Kaliumnya hanya ada 4%, maka pemakaiannya harus benar-benar banyak ya. Ini karena sifatnya hanya untuk tambahan, bukan untuk utama ya. Utamanya saya masih tetap menggunakan KCl kimia. Ini karena limbah di rumah lah, karena istri saya masih masak pakai kayu bakar, jadi ini limbahnya di rumah. Ini supaya enggak menu-menu di rumah saya bawa ke kebun untuk tambahan pupuknya. Ini untuk hasil dari pupuk abu kayu ini per 20 kilonya ini lumayan Mas masih bisa untuk tambahan unsur hara kalium untuk sawit kita nanti ya. Nih bentar ya, ini udah saya buat catatannya Mas. Jadi untuk 20 kilo ini dalam satu ember ini isinya hanya 7 kilo. Jadi nanti kita akan pakai sebanyak 3 ember ya. 3 ember ini berarti nanti dapat 21 kilo, tapi kita genapkan aja 20 kilo, nanti dikurangin timbangannya di angka 6,5. Embernya beratnya setengah kilo Mas. Jadi satu ember ini beratnya 7 kilo. Dengan pemakaian 20 kilo itu nanti kita akan dapat unsur hara kalium ya, 4% itu 20.000 dikali 4%, maka jatuhnya 800 gram. Ini setara dengan 1 kilo KCl lebih ya. 1 kilo itu 60% kalau KCl kimia, berarti dapatnya 600 gram. Kalau ini nanti pemakaian 20 kilo itu dapatnya 800 gram unsur hara kalium. Jadi lumayan lah untuk nambah-nambah pembesaran tandan kita nanti ya, karena ini didapatkan secara gratis, nggak beli. Kemudian untuk unsur hara fosfatnya ada 180 gram, jadi 20.000 dikali 0,9% itu dapatnya 180 gram P2O5 ya. Nah yang paling tinggi dari abu kayu ini sebenarnya adalah kalsium karbonat. Itu fungsinya untuk menaikkan pH juga ya. Di dalam abu kayu banyak mengandung kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu sebenarnya kalau komposisinya terlalu banyak itu akan menekan unsur hara kalium. Itu kalau secara pupuk kimia ya. Tetapi karena ini abu kayu, ini udah ketetapan yang di atas. Jadi di sini tidak ada masalah penekanan unsur hara K2O-nya. Karena ini sifatnya alami ya teman. Kalau kita memberikan secara kimia itu berbeda, karena bahan bakunya juga berbeda. Ini bahan baku menyatu di kayu, dibakar kemudian menjadi satu. Nah untuk unsur hara nitrogen pada abu kayu ini benar-benar menghilang karena dalam prosesnya dibakar ya. Jadi unsur hara nitrogen itu sangat tidak bisa bersatu dengan yang namanya panas, apalagi sinar matahari. Dengan pembakaran maka unsur hara nitrogen di sini benar-benar hilang. Lanjut ya Mas. Ini untuk unsur hara kalsium karbonatnya dengan pemakaian 20 kilo itu sudah didapatkan 5.000 gram kalsium karbonat. Itu sudah cukup untuk membantu menaikkan pH tanah kita ya. Dan yang terakhir magnesiumnya Mas. Itu ada di angka 2,1%. Dengan pemakaian 20 kilo maka sudah didapatkan 420 gram magnesium. Sementara kebutuhan kelapa sawit kita itu hanya ada di 540 gram per tahunnya untuk kebutuhan magnesiumnya. Jadi ini harusnya udah hampir mencukupi ya dengan pemakaian 20 kilo unsur magnesiumnya. Magnesium itu nanti berperan penting dalam menjaga klorofil hijau daun tua kita. Itu nanti supaya dia tidak menguning ya. Itu manfaat dari magnesium. Langsung aja Mas kita aplikasikan. Ini satu ember 7 kilo ya. Yuk. Ini sedikit tips saja, karena ini dalam bentuk debu ya, karena butirannya sangat halus. Yang arangnya ini juga berbeda kandungan unsur haranya. Ini enggak saya pisah karena memang tergorong limbah di rumah ya, jadi saya bawa ke kebun untuk pemupukan tambahan. Langsung saja Mas
kita tumpahkan di satu titik saja. Nah, seperti ini. Jangan diserakkan karena akan jadi debu dia. Menyerakkannya seperti ini saja. Nah, ini supaya dia tidak berterbangan ya, karena ini sangat lembut sekali. Ini seperti partikel debu, supaya nggak ganggu pernapasan kita ya. Ini satu ember mas ya. Ini buat teman-teman yang pengen menggunakan limbah abu kayu. Biasanya limbah ini bisa didapatkan di tempat pembuatan batu bata ya. Itu karena dalam proses pembakaran batu bata itu menggunakan banyak kayu bakar. Nah, di situ limbah abu kayu itu sangat banyak. Ini buat teman-teman, silahkan saja kalau dekat dengan pembuatan batu bata itu ambil saja abunya. Itu masih bisa bermanfaat untuk pemupukan kelapa sawit kita. Oke, kita lanjutin dulu ya. Wah, debu mas ya. Ini karungnya Ponska mas ya, tapi isinya bukan Ponska ya. Isinya cuma abu kayu. Nah, ini dia. Isinya abu kayu mas ya. Nanti dikiranya saya mupuk Ponska amalan. Kita kurangi dulu, kita tepatkan di angka 7 kilo. Nah, udah. Ayo mas ya, ini. Ini ember kedua ya, berarti baru didapatkan 14 kilo. Satu ember lagi maka sudah dapat 21 kilo, tapi nanti kita kurangin supaya nggak berlebih ya, tepat di angka 20 kilo. Oke, kita rapikan dulu supaya nggak terlalu tinggi ya. Di abu kayu ini tidak ada rasio CN ya mas. Berbeda dengan pupuk organik kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, itu ada rasio CN di atas 30, angka 30 ya. Itu penyebab unsur hara di dalam kotoran kambing itu sulit terurai atau sulit diserap oleh tanaman kita. Jadi buat teman-teman yang menggunakan organik dari kotoran kambing, sebaiknya diturunkan dulu rasio CN-nya itu di angka 20 ke bawah ya. Semakin rendah rasio CN-nya itu semakin baik, karena di situ perakaran ini nanti akan bisa menyerap unsur hara. Yang perlu diingat bahwa dalam organik itu yang diambil adalah unsur haranya ya, kanan. Tetapi kelapa sawit kita itu sebenarnya yang diserap adalah unsur haranya, mulai dari N, P, K, magnesium. Mikroorganismenya bermanfaat untuk tanahnya. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Kalau penggunaan pupuk organik sebaiknya diturunkan rasio CN-nya sampai di angka 20 ke bawah. 10 ke bawah itu lebih baik lagi. Indikatornya adalah mudah diremat seperti ini mas. Itu sudah dapat diserap oleh tanaman. Apalagi untuk kotoran kambing, apabila tidak difermentasi, maka dia akan tetap dalam bentuk butiran, sulit diserap oleh tanaman kita. Oke, ini yang kita bahas sebenarnya abu kayu ya mas tapi sembari kita belajar masalah pupuk organik. Mau organik mau kimia sebenarnya sama, asal tata caranya itu benar. Ini rata-rata petani biasanya ya menggunakan pupuk kandang tetapi tidak difermentasi atau rasio CN-nya itu tidak diturunkan. Sebenarnya dengan kita mengumpulkan kemudian kita tunggu 5-6 bulan di tempat lembab, kita semprot dengan M4, itu rasio CN-nya sudah pasti turun. Oke, ya mas itu tadi informasiku seputar abu kayu ya. Jadi kalau di rumah istri mas itu masih masak pakai abu kayu, manfaatkan saja. Jangan lupa ditimbang bahwa 20 kilo itu ada 800 gram unsur hara kalium. Itu bermanfaat untuk pembesaran tandan ya. Untuk fosfatnya sendiri nggak terlalu banyak, tapi lumayan lah untuk tambah-tambah. Oke mas semoga informasiku tadi bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya.
Maju terus pertanian kelapa sawit Indonesia.